Assalamualaikum Maps dan teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Sekarang aku mau share kegiatan subuh aku yang udah aku jalani dalam beberapa hari ini. Aku bangun jam 4:30 pagi. Kemudian aku mulai dengan minum air putih, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Setelah itu aku lanjut beres-beres rumah. Aku beresin rumah yang bagian depannya dulu, yaitu ruang keluarga. Setelah itu baru kamar anak. Seperti biasa ya, barang-barangnya aku kembaliin ke tempatnya. Terus aku cuma kebut-kebutin sofa. Aku tuh nggak make vakum ya kalau pagi, karena nanti kalau nyalain vakum kemudian kan berisik, nanti anakku bangun. Nah ini tuh aku lagi beresin kamar anakku, dan gak terlalu berantakan juga alhamdulillahnya, karena anakku tuh sekarang udah bisa untuk ngerapin mainannya sendiri, walaupun ya cuma dimasuk-masukin ke laci atau ke tempatnya. Tapi menurut aku itu udah membantu banget ya buat aku, jadi gak terlalu banyak nih yang harus dirapiin di kamar anak. Tapi in real life biasanya aku sebelum sholat subuh ketika masuk kamar mandi tuh suka ngumpulin nyawa dulu beberapa menit, kayak duduk di toilet, bengong, mainin air, sampai nyawaku tuh ngumpul, mataku tuh melek. Karena gimana ya teman-teman, kayaknya untuk aku ini ya, bangun pagi itu lumayan berat, bangun subuh nih jelasnya. Karena aku kan tidur lumayan malam ya, di atas jam 12. Jadi untuk mulai beraktivitas di start jam 4:30, apalagi harus jam 4 kayak gitu, aduh lumayan berat banget buat aku. Aktivitas yang aku mulai di sekitaran jam 4:30 atau jam 4 subuh dalam beberapa hari ini tuh baru aku mulai. Karena tuh biasanya aku bangun jam 5 lewat atau bahkan jam 5:20, mepet-mepet untuk matahari terbit lah ya. Karena tuh biasanya anakku bisa bobo siang sampai sekitaran 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi pekerjaan rumah biasanya aku kerjain sebagian sebelum anakku bangun pagi, sebagian lagi pas anakku bobo siang. Tapi sekarang anakku tuh susah banget untuk tidur siang. Kadang dia tidur siang cuma setengah jam, mentok-mentok nih cuma 1 jam, atau bahkan gak tidur sama sekali. Jadi tuh gak sempet kan ya, gak sempet ngapa-ngapain lagi. Jadi mau gak mau pekerjaan rumah tangga itu aku majuin ke sebelum anakku bangun tidur pagi. Balik lagi ke video, aku udah rapiin ruang keluarga, aku juga udah rapiin kamar anak. Terus lanjut disapu ya tadi, kemudian sekarang lagi dipel. Ini aku pelnya juga asal-asalan aja sih, yang penting ada basahnya, kemudian gak ada minyak-minyaknya, karena memang tidak terlalu kotor ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak sudah mampir ke channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena support dari kalian sangat membantu untuk aku yang baru bikin YouTube channel, supaya aku makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Terima kasih. Sekarang aku mau ngopi dulu karena lumayan ngantuk, mataku harus dimelekin, kayak harus ditepok gitu sama kopi. Jadi aku mau nyantai dulu sebentar sambil minum kopi. Kalau teman-teman semua supaya melek pagi-pagi biasanya minum apa nih? Terus lanjut aku masak, aku mau bikin fuyung hai ayam yang simpel-simpel aja, karena tinggal dimasukin ke mangkok terus diaduk-aduk gitu ya istilahnya. Jadi tuh aku masukin ayamnya ayam giling ya. Terus aku halusin bawang putih, itu karena cuma 1 pieces gitu bawang putihnya, jadi aku serut aja pakai parutan. Kemudian aku masukin juga ini daun bawang, kurang lebih kayaknya 1 ya. Terus aku cincang-cincang halus aja. Sebenarnya aku suka banget ya fuyung hai dengan ekstra daun bawang, tapi biasanya sama anakku tuh suka dilepeh gitu daun bawangnya, jadi ya nggak bikin aku terlalu banyak lah, supaya nggak terlalu berasa-berasa banget kayak gitu. Kemudian tinggal dimasukin lah sayur-sayurannya. Di sini aku masukin wortel doang, jadi karena kebetulan tuh di kulkas cuma sisa daging cincang dan sedikit wortel, jadi ya kebetulan juga aku bikin fuyung hai gitu, karena kan rencananya siang ini aku sama anakku mau belanja gitu. Jadi ini pun masakannya hanya untuk masakan sarapan hari ini dan bakal suamiku. Nanti untuk makan siang biasanya aku makan di dekat supermarket bareng anakku berdua. Ya hitung-hitung istirahat ya mams. Tapi ya memang personally aku tuh nggak yang harus perfect gitu mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau misalkan nggak bisa masak ya tinggal beli gitu, atau nggak keburu nyetrika nyuci ya aku laundry, kayak gitu sih, simpel-simpel aja. Dan karena fokus aku kan utamanya memang untuk ngurus anak ya, melihat perkembangan anak, jagain dia, main bareng dia, belajar bareng dia, menstimulasi dia dan segala macamnya.
karena memang setahun yang lalu aku resign dari pekerjaanku juga memang fokusnya untuk anak gitu. Jadi kalau misalkan pekerjaan rumah tangga nggak kepegang, ya dibiasain gitu loh, nggak yang ngoyo-ngoyo banget, harus selalu rapi, harus selalu masak, harus selalu perfect, nggak yang kayak gitu. Balik lagi ke Fuyung Hai nih. Ini aku tinggal masukin aja 3 telur, terus diaduk-aduk. Terus aku masukin juga 3 sendok tepung tapioka. Sebenarnya katanya bisa juga sih pakai maizena, tapi aku udah biasa pakai tapioka. Terus aku aduk-aduk lagi, aku seasoning pakai garam, merica sama kaldu bubuk. Terus tinggal digoreng. Ini aku lagi bikin sausnya, karena yang makan sausnya tuh cuma aku dan suamiku. Kalau anakku pakai kecap ya, agak aneh sih. Cuma ya sukanya dia seperti itu. Jadi aku nggak pakai tomat asli, itu aku pakai saus tomat aja. Terus pakai cuka, kecap Inggris, dikasih air nantinya, terus sama larutan maizena supaya agak kental. Sebenarnya tuh bawangnya tuh harusnya pakai bawang bombay ya, supaya lebih gurih kayak gitu. Cuma nggak ada, habis. Jadi aku bawa kayak bawang putih aja lah, nggak apa-apa, rasanya masih sama-sama, masih mirip-mirip juga dan masih enak. Gak lupa aku seasoningnya tuh cuma pakai kaldu ayam sama sedikit gula, karena aku suka yang agak-agak gurih, kemudian asem, terus ada manisnya. Kalau nggak pakai gula kan nggak ada manisnya kayak gitu. Nah setelah itu aku lanjut beberes dapur dan ruang makan nih. Yang pertama aku rapin tuh meja makan dulu, supaya makanan yang tadi semuanya udah jadi itu lanjut aku taruh di meja makan supaya langsung disajiin, terus ditutup jadi nggak kena debu. Terus lanjut aku rapiin bekas-bekas masak aku yang lumayan acak-acakan nih. Jadi aku balikin semua ke tempatnya, yang kotor-kotor aku masukin ke sink, kemudian saus-sausannya aku masukin ke tempat kayak gitu. Terus masakannya juga aku masukin ke piring buat disajiin kayak gitu. Sebenarnya dapur ini lumayan berantakan kalau habis masak doang sih. Sisanya tuh kalau siang atau kalau malam, karena aku biasanya udah masak dari pagi, itu udah gak terlalu berantakan. Atau kalau aku pun masak siang atau masak malam, biasanya simple-simple aja. Jadi biasanya dari pagi tempat masak itu udah aku rapihin. Ini udah aku sajiin makanannya. Dan tadi tuh aku sambil bikin saus, sambil bikin nugget ya, stick nugget. Jadi sekalian aja aku sajiin tadi. Terus kompornya aku bersihin aja. Ini aku bersihinnya tuh pakai cairan pembersih kaca, karena kan kompornya dari kaca. Tapi bagusan pakai pembersih kaca atau pembersih dapur ya, aku pun belum tahu sih, belum compare. Cuma selama ini untuk kompor aku tuh pakai pembersih kaca, sedangkan untuk bagian kompor yang lainnya, bagian dapur yang lainnya kayak kitchen setnya, kemudian ovennya dan lain-lain, biasanya aku pakai pembersih dapur, karena kan lumayan kena kecipratan minyak gitu kalau masak. Jadi tetap aku lap-lap juga. Terus aku lanjut cuci piring. Ini tuh sebenarnya piring-piring kotor dan alat-alat masak kotornya tuh bekas masak yang tadi doang. Tapi kayak lumayan banyak gitu ya. Padahal masaknya juga nggak heboh-heboh banget. Ya entahlah ya mengapa. Dan semalam itu sebenarnya aku udah cuci piring gitu. Jadi udah nggak ada pendingan cucian kotor. Dan juga tuh piring-piringnya tadi pagi tuh udah aku langsung masukin ke tempat-tempat asalnya kayak gitu. Jadi tempat irisan piringnya tuh udah kosong gitu ya, udah tinggal dimasukin piring-piring yang bersih yang barunya. Sebenarnya nyuci piring itu harusnya bagusnya dari gelas dulu ya, jadi nanti tuh gelasnya nggak kena minyak gitu. Cuma aku agak susah karena biasanya tuh gelas-gelasnya tuh numpuk di bawah, sedangkan piring dan alat masaknya itu numpuk di atasnya gitu. Jadi agak susah kalau mau gelas dulu gitu, harus diangkat-angkat dulu kan ribet ya. Jadi ini aku akalin pakai 2 spons yang untuk cuci piring, kemudian cuci alat masak itu aku pisah sama spons yang untuk gelas dan botol kayak gitu. Dan nanti sebelum mulai cuci gelas dan botolnya, dispenser untuk tempat cuci piring itu biasanya aku cuci dulu gitu. Jadi minyak-minyak yang ada di dispenser cuci piringnya juga udah hilang. Nah setelah itu aku lap-lap sisi-sisi tempat cuci piringnya deh. Gak kerasa udah pagi aja ya, matahari udah muncul, udah terang nih di luar. Jadi aku buka-bukain jendela, aku
aku mati-matiin lampunya biar hemat listriknya. Terus jangan lupa juga aku matiin AC nih, supaya nanti kan aku mau buka pintu, jadi udara pagi yang seger itu masuk kayak gitu. Ya jangan salah fokus juga sama baju aku yang basah nih di bagian perut. Karena apa cuma aku gitu ya, ibu-ibu yang kalau nyuci piring itu basahnya tuh sampai ke baju-baju gitu, sampai ke perut-perutnya tuh basah. Aku juga pindahin cucian kemarin ke tempat jemurnya karena kan lumayan ya kena matahari. Semalam itu aku pindahin ke dalam karena hujan deras. Terus masuk deh itu air-air jadi tampias, dan kalau nggak diangkat bajunya bisa basah lagi. Terakhir ini aku lanjut sapu dan pel ruang makan dan dapur ya, supaya bersih semuanya, selesai gitu. Untuk daerah belakang ini juga udah bersih. Kalau lagi sapu pel dapur dan bagian belakang ini tuh aku kayak ada keinginan untuk ganti si keramik bawahnya supaya tuh sama bagian yang depan. Tapi kan lumayan susah ya nyari keramik yang sama. Namanya juga rumahku kan rumah tumbuh gitu, jadinya dibangun ditambah seperti itu. Jadinya susah ya nemuin pola atau ubin yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi tuh biasanya belang betong kayak gini bisa sih diakalin pakai vinil gitu ya, tapi belum ada budget dan bukan hal pokok utama juga, masih banyak keperluan lain. Sekolah anak sekarang mahal ya bun, jadi aku fokus ke hal yang lain dulu, baru deh nanti urusin rumah lagi. Alhamdulillah pekerjaan rumah udah selesai. Ini aku mau lanjut nyetrika aja karena anakku belum bangun. Setrikanya juga dikit aja sisa kemarin. Nah ini aku sambil me time, sambil nonton TV nantinya. Demikian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih.